Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat di rumah masing-masing ya. Perkenalkan, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan mata kuliah Audit Teknologi Informasi. Oh iya, perkenalkan dulu, kami berasal dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia UPTK Padang. Di sini kami akan mempresentasikan audit teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Syafri Amlis Eskominfo. Di sini kami beranggotakan 3 orang di dalam satu kelompok. Yang pertama Isra Rafaulia, yang kedua Revita Ika Febriani, dan yang ketiga Syafi Yolandani. Kita masuk aja. Penggunaan teknologi informasi sangat membantu dalam kegiatan yang menunjang proses administrasi dan akademik bagi semua stakeholder di lingkungan institusi perguruan tinggi. Diharapkan semua pengguna teknologi ini terlibat untuk memudahkan proses mendapatkan informasi. Audit bertujuan mengevaluasi infrastruktur IT, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kesalahan maupun penyimpangan yang terjadi. COVID merupakan suatu kerangka dalam tata kelola IT untuk memperoleh nilai dari kesenjangan antara permasalahan teknis, risiko, dan pengendalian. COVID merupakan suatu kerangka yang disusun oleh Information System Audit and Control Association dan IT Governance Institute. COVID memuat kerangka-kerangka yang dapat digunakan sebagai patokan dalam tata kelola IT. COVID juga digunakan untuk mempermudah memahami audit IT serta memanajemen keuntungan dan risiko yang terjadi. COVID membantu mencari solusi dalam audit IT melalui pemahaman domain, model maturity, wilayah domain, tujuan yang dicapai, proses kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan logis. Baiklah, kita masuk kepada COVID-19 ya teman-teman. COVID-19 dikembangkan berdasarkan 2 prinsip. Pertama, prinsip yang mendeskripsikan persyaratan inti dari sistem tata kelola untuk informasi dan tata kelola perusahaan. Di sini prinsip ini terdiri dari 6 prinsip yang ditunjukkan. Dan prinsip yang kedua, kerangka tata kelola yang digunakan untuk membangun sistem tata kelola untuk perusahaan yang terdiri dari 3 prinsip. Tujuan tata kelola dan manajemen pada framework COVID 2019 terdiri atas 5 domain. Yang pertama EDM, Governance Area, mengevaluasi pilihan strategis. Selanjutnya memberikan arahan kepada senior untuk memanajemen pada pilihan strategis yang dipilih dan memantau pencapaian strategis yang dipilih. Terdiri dari 5 proses. Yang kedua APO, membahas keseluruhan organisasi, strategi, dan aktivitas pendukung untuk IT, terdiri dari 14 proses. Yang ketiga, BUY, membahas tentang cara mendefinisikan, mengakuisisi, dan mengimplementasikan solusi dan IT, dan integrasi mereka dalam proses bisnis, terdiri dari 11 proses. Yang keempat, DSS, membahas 6 proses pengiriman operasional dan dukungan layanan IT. Yang kelima, MEA, membahas 4 proses, yaitu pemantauan kinerja dan kesesuaian IT dengan internal target kinerja, tujuan pengendalian eksternal, dan persyaratan eksternal. DSS merupakan domain COVID 2019 yang berhubungan dengan operasional IT seperti pemberian layanan, pengelolaan keamanan dan kontinuitas, dukungan layanan penggunaan, dan pengelolaan data dan fasilitas operasional. Dalam domain DSS terdapat subdomain DSS 01, di mana subdomain ini merupakan prosedur aktivitas yang lebih detail mengenai memelihara dan menjalankan prosedur operasional dan tugas operasional secara andal dan konsisten. Prinsip COVID 2019 untuk sistem perusahaan terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, profit stakeholder value. Yang kedua, holistic approach. Yang ketiga, dynamic governance system. Yang keempat, governance distinct from management. Yang kelima, tailored to enterprise need. Yang keenam, end-to-end governance system. Kalau prinsip COVID 2019 untuk sistem perusahaan terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama based on conceptual model.
model, yang kedua open and flexible, dan yang ketiga alike to major standard. Metode yang digunakan pada penelitian di Poltesa ini yaitu metode action research, di mana dalam melakukan audit layanan teknologi informasi terdapat 5 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Pada tahap ini dilakukan studi literatur, perumusan masalah, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan membuat batasan masalah. Yang kedua, tindakan atau action, di mana pada tahap ini menentukan domain apa yang akan digunakan. Yang ketiga, mengamati atau observing. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu melakukan observasi, wawancara kepada pihak yang bersangkutan, serta melakukan pengisian kuesioner. Yang keempat, pengelolaan dan analisa data. Yang kelima, rekomendasi, di mana hasil dari audit yang dilakukan bertujuan untuk mencapai target yang ingin dicapai, yang berguna untuk kemajuan perguruan tinggi. Baiklah, saya Revita Ika Febriani akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Menghitung tingkat maturity metode Capability Maturity Model Integration atau CMMI dalam COVID 2019. Menghitung tingkat maturity metode Capability Maturity Model Integration atau CMMI dalam COVID 2019, konsep pengukuran implementasi tata kelola dan manajemen IT yang digunakan adalah manajemen kinerja COVID yang selaras dengan CMMI V2. Capability level berlaku untuk pencapaian kinerja IT pada institusi dan peningkatan proses pada area praktik individual. Pada tabel 1 dapat dilihat tingkatan dari capability level. Capability Maturity Model Integration atau CMMI adalah kelanjutan dari Capability Maturity Model CMM yang dirilis pada akhir tahun 90-an. CMMI merupakan sebuah framework atau kerangka kerja yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan peningkatan untuk kerja suatu organisasi atau suatu proses bisnis pada suatu organisasi. Initiate, manage, define, quantity level, manage, dan optimizing merupakan level atau tingkatan dari framework CMMI. Gambar 3 menunjukkan proses capability level dari COVID-5 dan COVID 2019. Pada penelitian ini digunakan kerangka kerja Capability Maturity Model Integration atau CMMI untuk mengukur maturity level. Pada tabel 2 menunjukkan tingkat maturity level. Maturity model terdiri dari beberapa urutan tingkat kematangan yang menggambarkan kondisi dari suatu organisasi atau bisa juga sebuah proses. Selanjutnya yaitu proses capability level COVID-5 dan COVID 2019, yaitu optimizing, predictable, establish hit, manage, perform, dan incomplete. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan pada Poltesa, kesimpulan yang dapat yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai rata maturity level adalah 3,21 pada domain antara nilai 2 sampai dengan nilai 4. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem IT di Poltesa belum secara maksimal dapat dalam pengoperasiannya. Selanjutnya itu gap yang ada antara rekomendasi level dengan rata-rata level saat penelitian ini dilakukan menunjukkan gap yang tidak terlalu besar, sehingga apa yang diharapkan dapat dipenuhi dan dijalankan dengan baik oleh Poltesa. Selanjutnya itu Poltesa dapat melakukan peningkatan maturity level agar sesuai dengan target yang dicapai dengan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.